dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu kau berkuasa, tukang kataku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, betapa kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun aku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan harta dunia, melainkan iman yang tak binasa. Melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu kau berkuasa, tukang kataku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Katakan tanganmu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Buat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Katakan tangan-Mu Tuhan, hanya tangan-Mu Tuhan membuat kami perkasa kuat. Firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu katakan Tuhan Yesus, ku percaya. Tuhan Yesus, ku selalu, sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan kami percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Mari kita mengambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Biar momen ini tidak menjadi lewat begitu saja, tapi menjadi momen refleksi untuk kita semua tentang tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kehidupan kita semua. Sepanjang tahun ini Tuhan pimpin kita dengan tidak ada kekurangan apapun. Jadi mari kita ambil momen sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita ucap syukur untuk keluarga yang masih ada. Kita ucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita ucap syukur kita masih dapat berdiri kokoh di akhir tahun. Semua karena kasih, anugerah, dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Allah Tritunggal. Kami mengakui bahwa tangan Tuhan, firman Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas kehendak dan daulat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, karena kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap liturgi yang telah kami jalankan, biar tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah penopang kehidupan kami, yang membuat kami kuat untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami minta hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rasa haus dan rasa hormat ada di dalamnya, sehingga setiap pesan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami menjadi jawaban, kekuatan, dan benih rohani dalam kehidupan kami semua. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami kekurangan hikmat, tapi biar pimpinan Roh Kudus yang menolong dan menopang kami semua. Biar pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami dedikasikan untuk Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Amin. Saya lihat jam kita hampir 8:30. Saya akan berusaha untuk gaspol. Gas. Kurang lebih 20-30 menit. Gas. Tapi saja, Pak Pendeta. saya berharap kita bersepakat terlebih dahulu untuk semua konsentrasi. Amin. Pakai waktu 20-30 menit ini untuk bawa pulang pesan Natal yang sederhana, supaya tidak hanya menjadi perayaan yang lalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh merema dalam kehidupan kita semua. Saya akan membawa tema tentang Kristus Sang Raja Damai. Kristus Sang Raja Damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau saya hitung-hitung sekitar hari ini tanggal 15, berarti sekitar 16 hari lagi kita akan masuk dalam 2026. Atas izin Tuhan, mungkin ada keluarga kita yang dipanggil pulang. Atas izin Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, dalam bulan-bulan yang lalu, kita mengalami goncangan. Tapi kalau hari ini, kita masih berdiri dengan kokoh. Kalau hari ini, kita pernah ingat, kita bilang, hampir-hampir beta seperti sone lolos Tapi kalau masih bisa lolos, itu karena damai Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Memang hal-hal yang penting itu jarang kelihatan. Pohon itu kuat karena akarnya, dan akarnya tidak kelihatan, ada di dalam tanah. Kuat itu akan terbukti ketika ada banjir, ketika ada badai, ketika ada bencana yang akan menguji apakah pohon itu kuat atau tidak. Apa yang membuat kita kuat dalam kehidupan kita? Yang pertama dan yang tidak lain atau bukan adalah damai Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita semua. Saya baca satu berita bahwa ada seorang anak muda, dia gym, badannya berotot, tentu bukan seperti saya, karena saya one pack, bukan six pack. Tapi dia mengalami stroke. Setelah diteliti, dia sakit, makan bagus, vitamin oke, semua lancar. Tapi dia mengalami sakit penyakit, dan bagi pihak medis itu anomali. Itu sebuah keanehan. Cek and recheck, ternyata dia punya riwayat datang ke psikiater. Makan sehat, badan bagus, uang banyak, tapi akhirnya mengalami stroke karena apa? Kehilangan satu kata penting yang namanya damai. Bapak Mama Saudara sekalian, kita merayakan Natal ini, kita memperingati salah satu pribadi yang datang ke dunia untuk membawa damai. Maka mari kita buka kebenaran firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7.
Atau boleh kita mulai dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Beda versi, beda ayat. Kalau sudah mendapatkannya, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang berbahagia ialah ia yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Mama tahu atau tidak bahwa perkataan ini ditulis Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Ini membuktikan bahwa Tuhan begitu peduli sehingga janji untuk mengokohkan umat pilihan, janji untuk mengokohkan umat yang Tuhan kasihi, itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dalam keadaan apakah Israel pada waktu itu? Dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa dalam keadaan yang tidak baik? Beberapa penafsir bilang mereka ada dalam pembuangan. Beberapa penafsir bilang mereka ada dalam pasca pembuangan. Bapak perhatikan baik. Menurut orang Israel pada waktu itu, yang disebut damai adalah benteng kerajaannya kokoh. Yang disebut damai adalah suplai makanan kokoh. Yang disebut damai adalah mereka diperintah oleh raja yang bijak. Tapi pada waktu itu kerajaan tidak ada, suplai makanan tidak ada, raja yang memerintah tidak ada. Sampai akhirnya di puncak kekurang ajaran manusia, di puncak orang melupakan Tuhan, di puncak dosa menjadi hal yang paling Allah benci, lahir seorang putra yang disebut Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Ini membuktikan damai tidak bersumber dari kebaikan manusia. Ini membuktikan damai tidak bersumber dari kekuatan manusia. Ini membuktikan bahwa damai bersumber dari inisiatif Allah terhadap orang yang Ia kasihi. Maka kalau kita lihat definisi damai seperti ini, maka harusnya damai kita tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita punya. Damai kita tidak ditentukan oleh sebeli baju Natal atau belum. Damai kita tidak ditentukan oleh semua hal faktor lain yang di luar Tuhan. Tapi damai kita ditentukan oleh satu fakta, realita. Adakah Tuhan memerintah dalam hati kita? Adakah Tuhan sungguh-sungguh memerintah dalam keluarga kita? Natal hanya akan berarti, hanya akan berguna, hanya akan sungguh-sungguh baik adanya kalau kita pastikan Yesus sungguh-sungguh hadir dalam keluarga kita. Apa yang dimaksud dengan damai itu? Damai yang pertama bukan bicara soal makan, minum, pakai, tapi damai yang pertama bicara soal Sang Bayi Natal datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Saya ulang, damai yang pertama muncul karena apa? Karena Sang Bayi Natal datang untuk mendamaikan, untuk memulihkan hubungan antara kita dan Allah Bapa. Kita berdosa. Dosa disebut hutang, opelema. Orang tidak akan berhenti, orang tidak akan bisa hilang dosanya hanya karena dia berhenti berbuat dosa. Contoh, beta datang di Bibi,
Utang Aqua 5 ya. Terus Bibi bilang, kamu Aqua 5, saya catat ya. Tiba-tiba kakak Jos bilang, Bibi, ini satu sudah berhenti hutang. Jadi cukup sudah berarti ini satu punya hutang sudah lunas. Bibi bilang dia belum bayar, maka hutang belum lunas. Terus kakak Joshua bilang begini, ya sudah Bibi, biar beta saja yang bayar hutang. Terus kemudian Bibi bilang begini, kakak Joshua, kamu mau hebat-hebat jago-jago bayar utang, kamu juga ada utang Aqua 5. Saya, Bapak Mama Saudara sekalian, kita semua orang berdosa di hadapan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang dapat untuk menebus dosa kita kecuali satu pribadi, yang dia adalah manusia dan dia adalah orang yang tidak berdosa. Maka sang bayi Natal turun ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Refleksi pertama untuk kita semua, jangan jadikan uangmu sebagai pusat kedamaian. Jangan jadikan koneksimu sebagai pusat kedamaian. Jangan jadikan hidup yang stabil sebagai pusat kedamaian. Tapi kalau hari ini hubungan suami istri, hari ini hubungan orang tua anak, hari ini hubungan kakak adik, hari ini tidak ada dosa yang disimpan dan terjadi pemulihan, itulah damai yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita semua. Please, jangan hanya karena urusan kumpul keluarga, jangan hanya karena urusan keluarga terus kita bilang begini, beta son mau injak rumah le, dong son hargai beta nah, maka kau son mau kenal lagi. Padahal kotong dari pohon yang sama, dari tali pusar yang sama. Hubungan rusak, kedamaian hilang. Hanya karena apa? Hanya karena ego. Hanya karena apa? Hanya karena narsis. Hanya karena apa? Keinginan untuk dihargai tanpa dasar. Sedangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Tapi apa? Mengambil rupa manusia, menjadi hamba untuk korban penebusan dosamu dan dosaku. Sebelum kita lanjut pada poin yang kedua, mari berbisik dalam diri kita masing-masing. Aku ingin pulih. Aku ingin membereskan apa yang perlu dibereskan. Aku ingin menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Supaya apa? Sang bayi Natal yang turun itu betul-betul berguna, betul-betul menjadi sang bayi yang memerintah atas kehidupan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini refleksi pertama yang harus kita tanam sungguh-sungguh dalam kehidupan kita semua. Cepat ini semua selesai nih. Yang kedua, kita bicara pertama tentang Kristus Sang Raja Damai menjadi pendamai antara hubungan kita dan Allah Bapa. Yang berikut, Kristus Sang Raja Damai adalah Raja yang memimpin kita pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Mama perlu tahu, ketika Bapak Mama memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, janjinya adalah kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka dalam istilah teologis, kerajaannya adalah already but not yet. Already adalah sudah hadir melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa not yet? Artinya akan digenapi waktu Kristus datang kedua. Mengapa saya masih mengalami sakit? Mengapa saya masih mengalami penderitaan? Mengapa saya masih mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita? Karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi kita masih ada dalam dunia yang fana. Jadi kerajaan Allah masih hidup berdampingan dengan dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau bilang, Pak Pendeta, kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mengapa saya masih mengalami sakit?
Mengapa saya mengalami kesusahan dalam kehidupan saya? Di balik pertanyaannya, justru karena kita ada dalam dunia yang berdosa, justru karena kita masih sakit, justru karena dunia ini bukan tempat yang enak untuk ditinggalkan. Pengharapan kita, tujuan kita, hasrat hati kita harus sungguh-sungguh mengarah kepada apa? Kekekalan yang Allah sediakan. Amin. Waktu Dia datang untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Mengapa orang menjadi menderita? Alkitab bilang akar segala kejahatan dan duka yang ada dalam kehidupan karena apa? Hati orang terikat dengan uang. Mengapa orang mengalami sakit hati? Alkitab bilang apa? Karena dia jauh dari kasih karunia Allah. Mengapa orang seperti terhilang dari hadirat Tuhan? Alkitab bilang apa? Karena dia lebih memilih untuk sombong daripada rendah hati, maka dia jadi musuhnya Allah. Maka bukan kita tidak ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi kita hidup seolah-olah di luar kerajaan. Makanya ada istilah guyon perjanjian lama. Mudah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan paradigma Israel, paradigma Mesir dari otak bangsa Israel. Iya, mudah bagi kita untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mudah bagi kita untuk setiap minggunya ke gereja. Tapi sulit untuk kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Sulit untuk kita untuk berterima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan, sehingga kita perlu melepaskan kepahitan dan amarah bagi orang yang bersalah kepada kita. Itu karena apa? Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi mentalitas kita sebagai warga kerajaan harus kita pupuk terus dalam kehidupan kita semua. Matius 28 ayat 18, Yesus tegaskan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga." Ibrani 12 ayat 28 bilang apa? Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka pertanyaan saya, tahun ini apa yang digoncangkan dalam kehidupanmu? Ekonomi kah? Kesehatan kah? Relasi yang patah kah? Karir kah? Apa yang digoncangkan dalam kehidupanmu? Tapi dengar baik, itu bukan aksesoris kerajaan Allah. Sehingga walaupun semua digoncangkan dalam kehidupanmu, tapi kalau engkau punya Yesus, itu jauh lebih dari cukup dalam kehidupanmu. Semua boleh diambil dari kehidupan kita, tapi kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, maka itu cukup. Salah satu orang, bapak-bapak gereja, dia mau dibunuh. Setelah mau dibunuh, dia baik sekali. Kemudian ketika dia baik sekali, prajurit Roma bilang begini, "Bapak, sangkali susah. Bapak, sangkali susah." Dia bilang begini, 86 tahun beta hidup. Makan ada, senang ada, susah ada. Tapi beta sudah pernah lihat Tuhan Yesus kasih kecewa beta. Beta sudah mungkin akan menyangkal Yesus. Amin. Sejarah mencatat apa yang terjadi. Polikarpus namanya, diseret ke setengah stadion, diikat, dibakar, dan badannya bukan hangus tapi bercahaya emas. Ketika orang menikam, lambungnya darah keluar dan bau parfum. Dan sejarah mencatat banyak orang yang bertobat karena kejadian ajaib. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Please, di Natal ini jangan bilang begini, beta son mau bilang Tuhan, Tuhan le, beta son ada uang, beta son ada beras, beta son mau Tuhan, Tuhan le, beta belaki son PKPK, beta lihat kawan-kawan dong sudah taruh story baju-baju baru mah, besok ada baju baru, beta hanya mau omong bab tua, kalau bab tua sudah beli baju kasih beta. Terus anak-anak bilang begini, beta son mau pergi gereja le, apalagi malam Natal, beta belum ada baju. Dengar baik, aksesoris Natal yang paling penting adalah kembali merefleksikan keteguhan dan kesungguhan iman bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin.
Jadi semua boleh digoyangkan dalam kehidupan kita, tapi asalkan iman kita tetap kokoh kepada Tuhan. Amin. Itu paling penting. Yang pertama, kita belajar bahwa Kristus Sang Raja Damai, Dia datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga damai Allah memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kristus sebagai Raja Damai. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Uang boleh digoncangkan, beras boleh digoncangkan, kestabilan hidup boleh digoncangkan. Tapi dengar baik, kepemilikan imanmu yang berakar pada Tuhan itu akan menjadi kokoh selama-lamanya. Dan yang ketiga, Kristus Sang Raja Damai memerintah dalam hati manusia di tengah dunia modern. Pak Mama, kita bukan ada dalam dunia modern lagi. Kita disebut pasca modern. Kenapa kita disebut pasca modern? Dulu orang mau telepon pakai apa? Beta punya zaman terakhir tuh HP yang masih kabok sama kayak mau lempar sapi mati. Nah, ada yang Sony Ericsson, ada yang Nokia, ada yang Nokia yang sama kayak stick game itu ada. Berubah pelan-pelan, sekarang Android dan iPhone yang mendominasi. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang RAM dong itu susah sama buat HP karena AI sekarang. Mau apa saja bisa. Mau dengar pengkhotbah, kalau dia jengkel dengan pendeta, dia ketik di ChatGPT. ChatGPT, apakah yang pendeta omong ini benar atau tidak? Dia klik-klik begini. Sekarang pendeta-pendeta membuat khotbah, klik satu kali di ChatGPT, semua bisa. Tapi Bapak Mama, izinkan saya untuk membuka fakta bagi kita semua. Per tahun ini, WHO, Badan Kesehatan Dunia, mencatat bahwa kecemasan dan stres meningkat 25%. 8 miliar orang di bumi. Ambillah kita sampel 10%. Berarti ada berapa itu? 800 juta orang. 800 juta orang, 25% mengalami peningkatan. Berarti berapa yang mengalami peningkatan? 200 juta orang. Kita cuma ambil sampel 10%. Jadi kalau beta pakai bahasa kasar, 200 juta orang per tahun, gila. Yang pertama. Yang kedua, zaman pasca modern, 80% pikiran manusia mengarah kepada hal negatif dan kecemasan. TikTok, Instagram, Facebook, WA, dan media sosial yang lain meningkatkan kecemasan penggunanya, khususnya remaja dan pemuda, 300% dalam 10 tahun terakhir. Dr. Kurt Thompson, salah satu psikolog, bilang begini, zaman pasca modern, pikiran manusia secara default atau otomatis bergerak menuju ketakutan. Maju, modern, mudah, praktis. Tapi ada satu hal yang manusia tidak bisa kerjakan. Semakin mudah, tapi semakin cemas. Karena kedamaian itu tidak dapat di dunia. Kedamaian ada di mana? Di Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Bapak Mama Saudara sekalian, Paulus ada dalam penjara waktu itu. Paulus difitnah, Paulus dituduh bahwa dia perusuh. Paulus dituduh sebagai orang yang merusakkan tatanan hukum Taurat. Dia di penjara tanpa dalil hukum yang kokoh. Tahu apa yang ditulis kepada orang Filipi? Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah atas kehidupan. Paulus membuktikan kalau ada Tuhan dalam hati kita, besi penjara tidak berguna karena damai itu dari dalam. Maka jangan pikir kita cari damai dari luar, kita tidak akan ketemu. Damai ada di mana? Kalau Tuhan sungguh-sungguh memerintah atas kehidupanmu. Akar mana yang penting? Yang saya singgung di awal. Akar yang penting bagi orang modern adalah cintai Alkitabmu lebih daripada media sosialmu. Cintai waktu-waktumu berdoa dan bergumul lebih daripada waktu nongkrongmu. Cintai hadirat Tuhan
lebih daripada acara pesta kiri kanan. Supaya apa? Ketika sekali lagi dia mengoncangkan dunia yang fana ini, ya, kita semua ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, dalam refleksi Natal ini, dengar baik, berkat terbesar kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, sehingga kita tidak lagi binasa, melainkan menjadi ahli waris sorga. Berkat yang kedua, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ekonomi kah? Hubungan kah? Semua di luar Tuhan digoncangkan. Asalkan Tuhan ada dalam hidupmu, itu terlampau cukup. Dan yang ketiga, jangan kira semua yang di luar hidupmu dapat memberikan kedamaian. Penelitian membuktikan semakin maju manusia, tapi dia gagal menghasilkan yang namanya damai. Karena damai hanya bersumber daripada Tuhan. Apa akar itu? Akar itu yang pertama, mari suka untuk baca Alkitab, suka untuk berdoa, suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Ini menjadi refleksi Natal singkat untuk kita semua, supaya kita memasuki Natal. Ini sudah masuk Adventus 3 toh. Sebelum kita masuk dalam Natal, kita sungguh-sungguh kembali memperkuat akar kita, supaya setiap firman yang masuk enak, refleksi yang masuk enak, hubungan ingin dipulihkan enak. Dan saya berdoa dan berharap kita semua finishing well untuk 2025 dan starting well untuk 2026. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Kata minta C. Saya pengen ajak kita nyanyi satu lagu untuk refleksi firman Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu kekuatan bagiku. Sebelum kita ulangi pujian ini, coba kita ambil refleksi singkat. Apa yang terjadi pada bulan Januari dalam hidupmu? Apa yang terjadi pada bulan Februari? Apa yang terjadi pada setiap bulan yang engkau alami? Mungkin engkau kehilangan orang yang tercinta. Mungkin engkau dikecewakan oleh orang lain. Mungkin hari-hari ini masalah ekonomi begitu menindih kehidupanmu. Atau mungkin ada masalah lain yang kau tidak dapat ceritakan kepada orang lain. Tapi hari ini pesan spesifik Natal, Kristus Sang Raja Damai. Hubunganmu dipulihkan bersama dengan Bapa. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan biar damai sejahtera Allah memimpin kehidupan kita semua. Mari kurangi mengeluh, perbanyak syukur, karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku,
lagi dengan iman, katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, dengan iman katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Jemaat sendiri katakan anugerah-Mu. Mari kita ambil saat teduh. Saya rindu momen ini tidak lewat begitu saja, tapi setiap kita yang hadir di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan masih kasih. Tuhan, terima kasih untuk masalah kemarin yang rasanya terlalu berat, tapi puji Tuhan hari ini saya dapat lalui. Tuhan, terima kasih. Rasanya sakit kemarin, hampir-hampir merenggut nyawa saja saya. Tapi hari ini, kalau saya dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas, semua karena Tuhan. Mari pakai waktumu 2-3 menit, doa ucap syukur. Syukur ya Tuhan. Kasih setia. Yang terakhir, kalau engkau berdiri di akhir tahun, masih ada hubungan yang belum pulih, masih ada doa yang belum dijawab, masih ada sesuatu yang tertahan dalam hidupmu, pakai hari ini berdoa, entah untuk suamimu, entah untuk istrimu, entah untuk anak-anakmu, entah untuk orang tuamu. Pakai 1-2 menit bersyafaat bagi mereka, orang-orang yang kau kasih. Saya persilakan kita mengambil waktu. Aku berdoa ya
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Allah Tritunggal yang berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami dan lewat hamba Tuhan menitipkan isi hati Allah. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa damai sejahtera Allah memimpin dalam hati kami. Kami bersyukur kami diperdamaikan dengan Allah. Kami bersyukur kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur otoritas dan pemerintahan Allah ada dalam kehidupan kami semua. Dunia boleh menawarkan yang indah, tapi kami percaya Yesus jauh lebih indah dari segalanya. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau hampiri kami satu persatu ya Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi sukacita, sehingga dalam masa Adventus ini kami sungguh-sungguh berefleksi diri dan kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapak, aku berdoa secara khusus untuk Ibu Marta sekeluarga dan kakak adik saudara sanak keluarga di tempat ini. Kasih, anugerah, damai sejahtera, pertolongan Allah, sempurna penyertaan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap langkah hidup-Mu diatur Allah dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya ada dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar kami menyelesaikan Natal ini dengan baik, dengan mengingat damai sejahtera Allah berlimpah dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.